Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai konfigurasi elektron dan elektron valensi menurut teori atau mekanika kuantum. Jadi konfigurasi elektron dan elektron valensi menurut teori atau mekanika kuantum ini berbeda dengan yang menurut teori atau Bohr yang sudah ada di video yang kemarin ya. Oke teman-teman, jadi yang kita bahas ada dua. Yang pertama adalah konfigurasi elektron. Jadi apa sih yang dimaksud dengan konfigurasi elektron itu? Oke, konfigurasi elektron itu merupakan susunan atau distribusi elektron di setiap orbital. Nah, ketika kita ingin menuliskan konfigurasi elektron dengan teori atau mekanika kuantum, maka ada 3 aturan yang harus kita patuhi teman-teman. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Jadi Aufbau ini bukan nama orang ya, tetapi Aufbau ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya membangun. Nah, prinsip Aufbau ini menyatakan bahwa pengisian elektron itu harus dimulai dari energi yang terendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, jadi nanti kita akan belajar nih bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron sesuai dengan prinsip Aufbau ya. Oke, yang kedua adalah aturan Hahn. Nah, aturan Hahn ini menyatakan bahwa pengisian elektron itu harus sendiri-sendiri dahulu pada tiap orbital, baru kemudian berpasangan. Nah, nanti akan kita pelajari di bagian selanjutnya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah larangan Pauli. Nah, larangan Pauli ini menyatakan bahwa 2 elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Ya, jadi 2 elektron itu tidak boleh spinnya ke atas semua atau ke bawah semua di dalam satu orbital. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke bagaimana cara menentukan jumlah maksimal elektron di tiap-tiap orbital dan juga menggambarkan elektron-elektron di dalam orbital supaya nanti teman-teman lebih bisa memahami. Oke teman-teman, kita mulai dari orbital 1s. Oke. Orbital 1s atau orbital S gitu ya, itu kan nilai M-nya itu sama dengan 0. Nah, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nanti kalau teman-teman lupa, teman-teman buka lagi ya video yang mengenai teori atau mekanika kuantum. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk orbital 1s, maka gambaran orbitalnya itu karena M-nya nilainya adalah 0, itu sehingga S itu orbitalnya hanya 1 ya teman-teman, atau boleh kita gambarkan dengan 1 buah kotak gitu ya. Nah, 1 buah kotak ini elektronnya itu min setengah dan plus setengah spinnya, sehingga kalau kita mau isi elektron itu menurut aturan menurut larangan Pauli kan nggak boleh ada 4 bilangan kuantum yang sama nih, sehingga elektronnya itu 1 spin plus setengah, 1 min setengah gitu ya, sehingga jumlah maksimal elektron pada orbital 1s ada berapa ini? 1, 2 ya, jadi 2 elektron gitu ya teman-teman. Oke, lanjut yang ke 2. Untuk orbital 2s. 2s itu orbitalnya ya 1 ya, karena nilai M-nya sama dengan 0, berarti dia punya 1 orbital dengan nilai M sama dengan 0. 1 seperti ini, kemudian elektronnya ya tadi ya sesuai dengan aturan tadi, elektronnya nggak boleh ke atas semua, jadi harus 1 ke atas 1 ke bawah, sehingga jumlah elektron maksimal pada 2s itu ada 2 juga. Paham ya teman-teman? Oke, lalu ke yang orbital 2p. Nah, 2p ini nilai p itu kan L sama dengan 1 ya, kemudian nilai M-nya itu sama dengan min 1, 0, plus 1 kan gitu, kemarin kita belajar seperti itu. Jadi P itu punya 3 orbital, boleh kita gambarkan sebagai 3 kotak ya. Nah, 3 orbital seperti ini. Lalu isi elektronnya itu
tadi sesuai aturan Han, jadi sendiri-sendiri dulu baru berpasangan kan gitu. Jadi elektronnya kalau mau sendiri-sendiri dulu, spinnya harus sama dulu, plus setengah semua, kemudian turun min setengah, min setengah, min setengah. Seperti ini cara mengisi elektronnya teman-teman, sehingga jumlah maksimal elektron pada orbital 2p adalah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 elektron ya. Oke, kita lanjutkan ke orbital 3s. S itu satu orbital ya, berarti kita gambar boleh satu kotak gitu ya teman-teman. Nah, elektronnya berapa? Seperti yang tadi, elektronnya 2, spinnya ke atas dan ke bawah. Berarti jumlah maksimal elektron yang boleh berada pada orbital 3s adalah 2 elektron. Paham ya? Kita lanjutkan ke 3p. P itu orbitalnya adalah 3 ya. Jadi P itu punya 3 orbital. Nah, ini masing-masing isinya adalah 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Jadi ngisi elektronnya itu sendiri-sendiri dulu sesuai dengan aturan Han seperti ini dengan spin yang sama. Baru kemudian berpasangan seperti ini. Sehingga jumlah elektron maksimal pada 3P adalah 6 elektron. Nah, bagaimana kalau 3D? D, orbital D itu kan punya 5 orbital ya. Kemarin kita sudah bahas ini di video yang sebelumnya. Sehingga ini boleh kita gambarkan dengan 5 kotak karena ada 5 orbital. Lalu mengisi elektronnya sesuai dengan aturan Han, ini sendiri-sendiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, baru berpasangan dengan spin yang berlawanan. 6, 8, 9, 10. Nah, berarti jumlah elektron maksimal yang boleh berada di 3D adalah 10 elektron teman-teman. Gini ya. Nah, kalau kita tuliskan maksimal elektron yang boleh berada pada masing-masing orbital, itu kita tuliskan seperti ini. Kalau di 1s berarti maksimal 2, ini 1s2. Kalau 1s isinya 1 boleh nggak? Boleh gitu ya. 1s1 boleh, 1s2 boleh. Kalau 1s3 nah itu tidak boleh. Karena gimana tadi? Jumlah elektron maksimal di orbital s ada 2. Jadi kalau 1s3 nggak boleh ya. Oke, kemudian yang di bawah ini juga 1s2. Yang ini 2p maksimal berapa? 2p maksimal 6. Kurang dari 6 boleh, tapi maksimal 6 ya. Kemudian yang ini 3s. 3s itu maksimal 2. Lalu 3p. 3p itu maksimal 6, berarti 3p 6. Yang bawah 3d. 3d itu maksimal 10, berarti 3D 10. Cara menulisnya adalah seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjutkan ke penulisan konfigurasi elektron. Nah, menurut asas Aufbau bahwa elektron itu harus diisi dari energi yang terendah dulu kan. Nah, pengisiannya adalah seperti ini. Jadi dimulai dari 1s dulu ya. Jadi ini energi terendah yang di atas ya. Jadi ini 1s dulu, 1s kemudian ke 2s, habis 2s ke 2p, 2p ke 3s, habis 3s ke 3p, habis 3p 4s, setelah 4s 3d, 4p, 5s, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Cara mengisinya adalah menurut anak panah ini ya, menurut diagram ini. Seperti itu teman-teman. Nah, sehingga kalau kita tuliskan itu akan menjadi seperti ini teman-teman. 1s dulu, baru 2s, kemudian 2p, setelah 2p 3s, setelah 3s bukan 4s ya, tetapi setelah 3s ini 3p, lihat diagramnya, berarti 3p. Setelah 3p baru 4s. Setelah 4s kita lihat diagramnya. Oh, ternyata setelah 4s adalah 3D ya, 3D. Setelah 3D kita lihat di sini
4P. Setelah 4P 5S ya, 5S, dan seterusnya. Teman-teman bisa melanjutkan sendiri. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, mulai dari yang terendah, mulai dari 1S menuju 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Teman-teman bisa gunakan diagram seperti ini untuk mencoba berlatih menuliskan konfigurasi elektron. Kemudian ada contoh teman-teman. Contohnya adalah C dengan nomor atom 6. Kita akan menuliskan konfigurasi dari C dengan nomor atom 6. Berarti konfigurasinya adalah dimulai dari 1S dulu kan. 1S. 1S tadi maksimal berapa? Maksimal 2. 1S2. Berarti 6 kurangi 2. Ini 2 yang di atas ini menyatakan jumlah elektronnya ya teman-teman. Berarti kan masih 4, berarti ke 2S. 2S maksimal berapa? 2. Gitu kan, masih 2. Yang 2 berarti setelah 2S 2P. 2P isinya 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Ini ya menyatakan jumlah elektron. Jadi ini harus sesuai dengan nomor yang di bawah ini. Jadi kalau 6 atasnya ini harus 6 juga jumlahnya ya. Kayak gitu. Oke, paham ya teman-teman? Nanti kita akan berlatih lebih banyak lagi di bagian selanjutnya. Oke, kemudian setelah kita belajar konfigurasi elektron, kita akan belajar tentang elektron valensi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang terlibat dalam pembentukan suatu ikatan kimia. Ikatan kimia ini nanti akan teman-teman pelajari di bab setelah teori atom ya. Oke teman-teman, untuk elektron valensi ini dibedakan menjadi 2 golongan besar ya teman-teman. Jadi unsur-unsur di alam ini itu dibedakan menjadi 2 golongan besar. Ada golongan utama dan ada golongan transisi ya. Nah, untuk golongan utama itu biasa disebut dengan golongan A. Nah, elektron valensi dari golongan A atau golongan utama itu adalah polanya itu adalah NSX dan NSX NPY. Nanti gimana nih maksudnya? Nah, nanti kita berlatih di soal supaya lebih paham. Kemudian golongan besar yang kedua adalah golongan transisi atau biasa dikenal dengan golongan B. Kalau golongan B ini pola elektron valensinya adalah NS, X, dan N-1DY. Nah, gimana nih maksudnya? Nanti kita belajar di soal saja supaya teman-teman lebih mudah dalam memahami. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa untuk golongan utama itu pola elektron valensi atau elektron terluarnya adalah NSX dan ada juga yang NSX dan NPY. Ya, pokoknya kalau NS dan NP itu golongan utama. Nah, kalau golongan transisi atau golongan B, polanya adalah NS dan N-1D. Ini kalau misalkan N-nya 4, jadinya 4S. Maka setelah 4S berarti N-1, 4-1, maka 3 ya. 3D. Ini saya tulis gini biar paham, oke? Nah, mari kita berlatih ke soal supaya kita lebih paham. Oke, contoh soalnya adalah seperti ini. Tuliskan konfigurasi elektron dan elektron valensi dari yang pertama Na dengan nomor atom 11, yang kedua Ar dengan nomor atom 18, dan yang ketiga adalah Sj dengan nomor atom 21. Kita mulai dari yang pertama dulu teman-teman. Na dengan nomor atom 11, maka konfigurasinya adalah 1s2 ya, dimulai dari 1s. Kemudian teman-teman lihat aja di sini kalau masih agak bingung. Kemudian 2s2, kan ini masih sisa berapa nih? 11 kurangi 4, 7 ya. 2s berarti masih 2p. 2p itu kan maksimal 6, berarti 2p 6. Berarti ini 11, ini 2, 6, berarti 10, berarti kan kurang 1. Berarti setelah 2p apa nih? 3s, berarti 3s1, kayak gitu ya teman-teman.
Nah, kemudian elektron valensinya yang mana? Elektron valensinya tadi ingat polanya ada NS dan NSNP. Nah, kalau ini berarti elektron valensinya yang NS, berarti yang ini elektron valensinya teman-teman. Jadi elektron valensi sama dengan 3s1 pada 3s1 ya. Jumlah elektron valensinya berapa? 1 ya. Jadi jumlah elektron tuh yang di atas ini 1. Itu ya. Oke, paham ya? Yang kedua yaitu AR dengan nomor atom 18, maka konfigurasinya adalah 1s2, kemudian setelah 1s 2s2, setelah itu 2p6, berarti ini kan 10, berarti kan masih 8 kan, karena yang diminta 18. Setelah 2p itu kan 3s, berarti 3s 2, terus masih sisa 6 kan, 6 berarti setelah 3s 3p 6. Nah, kalau memang belum yakin kita hitung dulu, harus 18 ya. 2 tambah 2, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12 tambah 6 18, berarti sudah pas ya. Nah, kemudian mana nih elektron valensinya? Nah, ini kan yang paling belakang kan 3p. Kalau 3p itu nggak bisa sendirian, p itu harus dengan s, berarti elektron valensinya adalah ini 3s dan 3p. Oke, kita tulis elektron valensi sama dengan 3s2 dan 3p6. Kalau ditanya berapa jumlah elektron valensinya, maka jumlah elektron valensinya adalah 8 ya. 8 elektron valensi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian yang nomor terakhir adalah SC dengan nomor atom 21. Kita akan tuliskan konfigurasi elektronnya lebih dahulu. Berarti kan 1s2, 2s2, 2p6, ini masih 10 ya, masih sisa 11, berarti lanjut aja 3s2, 3p6, ini kan berapa nih? 18, masih 3. Habis 3p apa? Kita lihat di sini. Oh, setelah 3p ini turun dulu ya, 4s. Berarti setelah 3p 4s. 4s maksimal berapa? Maksimal 2. Kita hitung. 2 tambah 2 ini ke sini 10. 10 tambah 10 berarti 20. Berarti masih sisa 1. Habis 4s apa? Habis 4s kita ke sini ya. Berarti apa? 3d. Ya, berarti kita tulis 3d. Tadi masih sisa berapa? 1. Berarti gini ya. Nah, terus elektron valensinya yang mana ini? Elektron valensinya kalau berakhir di D ini dia tidak bisa sendiri. Tadi kan rumusnya adalah NS dan N-1D. Berarti elektron valensinya yang ini. Nilai N-nya adalah 4. NS dan, oke saya tuliskan NS dan N-1D gitu ya. Berarti elektron valensi untuk SC adalah 4s2 3d1. Kalau ditanya berapa jumlah elektron valensinya, jawabannya adalah 3 ya. Jumlah elektron valensinya 3. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya mudah untuk menuliskan konfigurasi elektron dan juga untuk menentukan elektron valensi, asalkan teman-teman tahu tadi untuk aturan-aturannya. Nah teman-teman, konfigurasi elektron dan elektron valensi ini sangat penting sekali teman-teman kuasai untuk mempelajari bab selanjutnya ya. Jadi tetap semangat belajar ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.